Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di puasa kedua Ramadan ya. Jadi ini aku share kegiatan aku di sahur kedua Ramadan 2023 ini. Untuk menu makan sahurnya, aku nggak masak yang gimana-gimana karena ini masih punya stokan lauk dari buka puasa gitu. Jadi sayang kalau dibuang mubazir. Jadi kan pas buka puasanya aku masak terong balado dicampur telur puyuh gitu ya. Jadi tinggal diangetin terus untuk lauknya aku tambahin aja tempe mendoan, udah gitu aja. Karena kalau sahur biasanya nggak suka makan yang terlalu banyak, bakalan nggak kemakan karena waktunya terbatas gitu. Nah tadi udah aku goreng tempe mendoannya, sekarang mau ngangetin si terong baladonya. Jadi si terongnya ini aku taruh di kulkas ya semalam sebelum tidur gitu. Karena ini enak dan ini aku suka, makanya aku angetin aja. Sayang juga bulan puasa nggak boleh mubazir makanan ya. Oke, ini diangetinnya sebentar aja, terus diangkat, cuman sampai hangat gitu. Teman-teman buka puasa sih, sahur kedua kalian gimana nih? Puasa pertama lancar kan? Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Nah ini udah kayak gini aja untuk menu sahur aku, udah bikin teh anget juga, teh tawar sama ada es buah juga dari sisaan buka puasa. Jadi tuh aku kalau es buah lebih suka cuma pakai buah naga aja ya. Biasanya juga aku pakai melon, cuman karena suamiku nggak suka melon jadi udah deh pakai buah naga aja. Nah ini untuk tambahannya aku potong-potong buah naga aja biar rada seger gitu. Sebenarnya kalau yang punya asam lambung disaranin banget ya. Ini tips dari keluarga aku sih, dari orang tua aku gitu. Abis makan sahur makan buah apel biar nggak mual gitu. Nah sahur kita itu ditemenin nonton TV. Biasa ya banyak acara sahur yang bikin kangen atau ngangenin kalau kita udah nggak Ramadan. Nah ini abis sahur sambil nunggu azan subuh aku mau potongin stiker label. Jadi ini stiker label kue kering jualanku ya, nggak cuma kue kering sih tapi semua kue. Jadi itu stikernya mau habis gitu teman-teman, jadi aku order lagi. Cuman ini untuk gambarnya aku ganti aja, stiker yang lama itu kan gambar orang gitu ya. Ini aku ganti sama gambar potongan kue aja. Jadi biasanya sih udah dari sananya udah dipotongin, cuman katanya kalau dipotongin itu nambah biaya. Jadi ya udah deh aku potongin sendiri aja. Nah ini belum semua sih aku potongin, jadi sebagian aja karena udah masuk sholat subuh, jadinya aku stop dulu deh. Stikernya kayak gini aja sih, simple aja ya. Yang penting ada stiker produknya di dalam kue aku. Nah ini stiker yang lama kayak gini, tinggal sedikit aja karena aku butuh stikernya ya. Bikin kue lebaran itu ratusan gitu, jadinya kayaknya kurang deh kalau sisanya. Ini kue kastengel yang kemarin aku bikin teman-teman, udah aku kasih stiker label ya, udah aku packing juga yang kemarin aku share videonya. Lanjut setelah packing kastengel, ini aku mau bersih-bersih dulu ya. Mohon maaf ya kalau tampilan dapurku atau rumahku berantakan karena memang di sini lagi aku ada kegiatan gitu ya, lagi produksi kue kering lebaran. Kue keringnya juga nggak cuma diorder pas sebelum lebaran, tapi mereka juga banyak dari customer aku yang minta buat diambil di Ramadan karena katanya mau buat temen buka puasa dan sahur. Makanya ya udah deh, aku kayak tiap hari tuh memang bener-bener bikin terus gitu teman-teman. Makanya kayak rumahnya tuh nggak pernah rapih, yang penting aku bersihin ya. Ini pun aku bersihinnya kayak nyari-nyari waktu senggang gitu, kayak misal abis packing terus mau abis ini nih aku ngadon kue lagi teman-teman, jadinya sebelum baking gitu ya aku bersihin aja dulu. Untuk rapihnya mah nanti belakangan karena bakalan berantakan juga tuh, kalian lihat sendiri ya. Jadi abis sahur tuh aku kayak rebahan di sofa itu biasa ya di situ, dan aku tuh memang kebiasaan kalau pakai selimut itu selimutnya pakai spray gitu ya karena lebih adem gitu, enak. Terus di sini banyak kabel-kabel karena biasanya tuh aku bakingnya di sini lebih lega aja, lebih terang gitu. Makanya banyak colokan, terus juga banyak kardus karena itu tuh ada kardus bahan kue, ada kardus toples gitu.
Tapi dikit-dikit aku mulai rapihin ya, meskipun nanti belatak lagi nggak apa-apa, namanya juga lagi berdagang. Nah, kalau subuhan aku lebih suka tiduran di sini. Karena bahaya kalau nanti tiduran sekamar lagi sama suaminya. Karena kan kita ada niat ibadah puasa gitu. Nah, ini nanti aku beresin deh di sofanya. Ini ada spraynya yang aku pakai buat selimutan. Aku mau lipetin aja gitu sama itu bantal-bantal. Eh, Kalau memang udah masuk Ramadan gini biasanya memang aku udah sibuk gitu teman-teman, makanya mungkin kegiatan yang aku share itu nggak detail ya kayak biasanya. Jadinya mohon maaf ya, mohon dimaklumi. Nah, ini juga di terasnya aku sapu. Pastinya karena lagi ada kesibukan gitu kan gak sedetail biasanya buat ngerjain tugas rumah. Makanya ini kadang tuh sampai kayak gini nih. Apa sih, debuan banget ya. Disapu sih tetap tapi gak sesering biasanya. Gak apa-apa lah ya. Oh ya, gimana nih teman-teman puasa kalian? Seru nggak? Terus juga ngabuburitnya gimana? Apa udah ada yang mulai bingung mau masak menu apa buat bukaan dan sahur? Nah, ini tuh lanjut aku mau marut nanas ya. Ini nanasnya udah aku parut terus aku masak. Jadi untuk kue nastarnya yang aku jual itu pakai selai nanas homemade atau bikinan sendiri. Jadi itu lebih enak gitu. Jadi aku parut nanas terus dimasak gitu. Aku campur dengan gula pasir. Boleh juga dipakein aromatik kayak cengkeh, kayu manis gitu. Cuman aku di sini nggak pakai ya. Oke, ini selainya udah mateng. Terus juga ini kebetulan pas selainya mateng udah masuk jam asar 3:30 gitu. Jadinya aku mau siap-siap masak biar enak gitu, biar satset. Karena tuh buka puasa pertama aku rada kayak keburu-buru, rada keteteran gitu. Jadi pas belum selesai masak tuh udah azan maghrib. Jadinya ya udah, ini aku masaknya lebih awal aja. Sebenarnya aku lagi manggang kue juga, cuman aku sambi-sambi aja deh biar selesainya juga lebih cepet. Nah, hari ini tuh aku mau masaknya sop aja. Aku punya pentolan bakso yang aku bikin waktu itu ya teman-teman, yang bareng 7 frozen food itu. Mau aku masak sop aja dicampurin sama brokoli sama wortel, udah deh. Karena biasanya kalau buka puasa pengennya yang kuah-kuah gitu ya. Kayak kita tuh banyak kehilangan cairan gitu pas puasa, jadi kayak dehidrasi. Biasanya kalau di rumah orang tuaku itu buka puasa nggak pernah telat yang namanya kayak sayur bening gitu ya. Kalau di tempat aku tuh nyebutnya sayur bening kencuran. Tapi berhubung kayak suami aku kurang suka, jadinya aku masaknya tuh berkuah tapi yang sop gitu. Terus juga aku lagi kangen banget sama sayur asem bikinan yang aku. Dulu tuh kalau buka puasa sering banget dibikinin sayur asem, sambal terasi sama ikan pindang goreng yang gede-gede. Rasanya mantep banget. Oke, ini aku juga siapin untuk sambal. Jadi hari ini juga pengen nyambel. Kayaknya tuh kalau berkuah-kuah harus ada sambalnya gitu biar enak, biar sedap. Ini sambalnya seperti biasa ya, cuma cabai merah keriting, terus cabai rawit, sama bawang merah, bawang putih. Terus aku juga siapin timun untuk lalapannya. Ini aku lagi kupasin si bawang-bawangnya, sekalian nanti juga buat bumbu sopnya. Jadi untuk bumbu sopnya aku cuma pakai bawang putih yang digerus aja sih sama bawang merah goreng gitu, udah. Terus nanti seasoningnya kayak biasa sih, garam, kaldu, jamur, lada, bubuk, sama pala, udah gitu aja. Ini aku kupasin bawangnya rada banyak karena aku mau nyambel juga ya. Nah, kalau lagi sibuk kayak gini bikin kue tuh kadang tuh pengen masaknya yang cepet, yang simple. Sebenarnya teman-teman, aku tuh pengen banget selesaiin pesanan kue lebaranku itu dengan lebih awal gitu ya, karena biar nantinya kedepannya pas deket-deket lebaran itu udah mulai santai, udah bisa siapin lebaran buat kepentingan pribadi gitu. Tapi tuh masih belajar juga manage waktu, karena beberapa tahun ke belakang biasanya tuh aku masih yang kayak Hamin berapa tuh masih sibuk aja gitu. Apalagi tuh lebaran yang kemarin sampai aku gak sempet buat masak, karena pas Hamin satunya ternyata pas aku rekapan kue itu ada beberapa yang kurang, dan akhirnya tuh Hamin satunya aku masih bikin kue pesanan customerku. Ya Allah, untungnya waktu itu
sama mertua aku gitu ya, sama ibu mertua, suruh makan di sana aja, suruh bawa gitu. Makanya yaudah aku masaknya di H+2 Lebaran. Oke, ini mau langsung aku masak aja, teman-teman. Jadi aku mau goreng-goreng dulu ya di sini untuk takjil dan lauknya. Dan di sebelahnya ya, mohon maaf itu oven tangkeringku buluk ya, tapi itu cuma luarnya aja, dalamnya enggak kok, karena udah lama. Nah, ini aku lagi goreng timus yang aku waktu itu bikin ya, teman-teman. Jadi untuk takjilnya aku bikin timus. Tapi nanti ada tambahan gitu karena aku beli cemilan di tetangga aku ada lumpia sama piscok. Jadinya bisa buat tambah-tambah buat takjil buka puasa. Kayaknya tuh pas lagi. Nah, ini. Nah, ini tuh ada piscok. Segini tuh harganya 10.000, isinya 6 gede-gede. Menurut aku murah meriah dan rasanya juga enak. Terus ini ada lumpianya. Sama sih isinya 6, harganya 10.000. Jadi mau aku goreng masing-masing itu 2 gitu ya, jadinya biar nggak kebanyakan, biar sekali makan habis gitu. Nanti bisa juga dijadiin cemilan pas sahur juga gitu. Pokoknya kalau frozen food kayak gini mah membantu banget ya buat kita-kita yang sibuk. Nah, ini si timusnya aku angkat, terus si minyaknya aku bersihkan pakai saringan minyak biar nggak ada remahan-remahannya. Terus langsung udah deh digoreng. Nah, jadi aku mau share juga teman-teman selama berapa tahun kebelakangan ini, 7 tahun mungkin ya aku udah jualan kue, apalagi pas udah nikah gitu ya. Kadang tuh suka keteteran gitu, ngatur waktunya dulu. Sebelum nikah sih masih enak gitu ya, karena untuk masak gitu kan ada orang tua yang masakin. Tapi setelah menikah mau nggak mau ya, kayak kitanya juga harus masak, ngurusin suami, ngurusin rumah gitu. Makanya tuh di sini aku lagi belajar banget buat manage waktu. Pengen banget gitu kayak men-challenge diri sendiri kalau tiap harinya tuh harus ada jam kerjanya. Kayak misal tuh sekarang aku bikin kuehnya startnya dari jam 7 atau jam 8 pagi, nanti jam asar itu harus udah selesai semua. Pengennya sih habis asar bisa ngabuburit gitu ya sambil cari jajanan. Cuman karena kadang tuh udah kelewat capek gitu teman-teman, dan saat sibuk kayak gini tuh malah justru aku kadang nggak bisa bukber atau buka di luar atau buka bersama keluarga gitu, karena bener-bener waktunya yang udah mepet. Kadang aku habis selesai baking gitu ya, habis packing kue atau habis habis mandi, terus habis selesai masak kayak gini tuh bales-balesin chat dari customer gitu loh. Kadang-kadang kan ada yang baru masuk untuk pemesanan kue, atau ada yang nambah, atau yang ada nanya-nanya gitu ya. Kelihatannya sih sepele jualan dari rumah, tapi kadang ribetnya itu loh. Tapi ngangenin juga. Oke, ini tadi aku udah goreng-goreng si takjilnya. Yang terakhir itu tadi itu ada perkedel kentang ya, karena biasanya kalau bikin sup itu campur perkedel kentang buat pelengkapnya enak. Terus tadi juga aku sempet goreng bawang buat si sopnya. Ini udah masak sopnya, jadi cuma air yang didihin masukin bawang putih yang udah dihalusin, langsung deh aku cemplungin semua si sayurnya, sama si ada daun salam juga buat aromatik. Terus ini si pentol baksonya aku masukin juga. Jadi tuh ini pentol baksonya yang aku bikin waktu itu ya sebelum Ramadan. Membantu banget sih buat aku yang waktunya terbatas kayak gini, jadinya tuh masaknya lebih sat-set. Sebenarnya tuh aku pengen ke pasar gitu teman-teman buat cari kayak ayam gitu-gitu ya. Cuman tuh kayak waktunya belum sempet. Jadi nanti deh aku pesen aja ke langganan aku biar suami aku yang ambil gitu. Biasanya kalau udah punya stokan ungkepan ayam di rumah tuh tenang banget gitu. Kalau misal masak buka puasa atau sahur, terus kitanya lagi kepepet waktu tuh bisa langsung cepet aja gitu masaknya. Nah, ini untuk si sambelnya seperti biasa ya, sambal terasi. Bumbunya pun cuma pakai garam, kaldu jamur, sama gula merah, udah gitu aja. Nggak bisa dicicipin karena lagi puasa, tapi alhamdulillah rasanya pas sih. Meskipun biasanya aku kalau bikin sambal rada manis, cuman ini kurang manis, tapi nggak apa-apa, tetap enak.
Nah, mohon maaf ya, itu teman-teman ada pekakas kue kayak apa sih, kocokan mixer gitu-gitu ya namanya, aja lagi jualan kue, makanya banyak perabotannya yang kotor, tapi nanti aku juga cuci semuanya kok. Ini si sop baksonya udah mateng, tinggal aku kasih bawang merah goreng kayak gini, terus udah deh nanti diangkat disajikan ke dalam mangkoknya. Nah ini alhamdulillah udah matang semuanya. Jadi itu hari ini aku masak buka puasanya tepat waktu. Jadi kayak 4:30 atau jam 5 tuh udah matang semuanya. Alhamdulillah, jadinya biasa santai sambil nunggu beduk buka puasa. Nah ini menunya sederhana banget. Selalu kayak gini ya, tapi alhamdulillah. Ini alhamdulillah udah masuk untuk waktu buka puasanya, teman-teman. Jadi di sini tuh aku sambil bercandaannya sama suamiku. Biasa dia mah gitu. Nah, kita tuh buka puasanya kayak gini aja berdua, terus ya seadanya juga. Untungnya alhamdulillah suamiku tuh gak pernah komplain sih masalah menu, karena dia tahu ya akunya juga sibuk. Nah, dia tuh lagi bercandaan gitu. Apa gitu kemarin ngobrolinnya. Terus biasa ya, sebenarnya tuh aku punya kebiasaan kalau buka puasa harus mesti banget pakai teh manis hangat gitu. Kalau suamiku sukanya es-esan. Nah ini aku lagi berdoa, jadi biasanya kalau udah buka puasa gitu kan, kata orang tua disarankan untuk berdoa ya, karena waktu yang mustajab itu saat buka puasa tiba. Jadi setelah kita kayak Allahumma lakasumtu gitu ya, habis itu berdoa apa deh hajat kita yang ingin kita impikan, doa di situ. Insya Allah bisa tergabul. Nah ini tuh cuma pakai apa ya, sop bakso, terus juga ada lumpia sama perkedel kentang. Terus untuk takjilnya tuh cuma ada apa sih, es buah, piscok sama timus. Es buahnya tuh sama hari-hari, cuma pakai buah naga. Oh iya, kemarin juga aku dikasih sama donat sama kakak Eba, tetangga aku gitu. Nah, kalau buka puasa enaknya kadang tuh rame-rame ya, kayak sama orang tua, sama adik-adik gitu. Cuman karena akunya waktunya yang belum sempat untuk kesana kemari, makanya seadanya banget. Pengen sih sebenarnya ke tempat mertua, ke tempat orang tua gitu, karena aku juga udah WA-an gitu ya, chattingan sama adik iparku suruh kesana. Cuma ya gini, waktunya yang mepet. Sekalipun aku rada santai hari ini, tapi bener-bener capek banget kayaknya tuh, pinggang mesti dilurusin banget. Karena siapa nih di sini yang juga bakulan kue lebaran? Kalian pasti tahu banget ya kalau abis baking entah itu nastar atau apa, pinggangnya tuh berasa melengkung gitu. Pengen banget gitu rebahan sambil dipijetin. Nah alhamdulillah kita tuh buka puasanya hari ini ya udah sih campur-campur, langsung makan nasi aja, campur makan takjilnya juga. Karena nggak tahu kenapa buka puasa di hari kedua ini lumayan menguras energi, kayak capek banget gitu, lemes, makanya udah deh langsung makan nasi aja, tancap gas gitu ya. Terus juga udah berani makan sambal. Kalau yang buka puasa pertama tuh belum, karena takutnya kaget gitu. Kalau yang kedua kan ya udah, karena kemarin udah ada pengalamannya. Mudah-mudahan Ramadan ini penuh barokah untuk kita semua ya teman-teman. Selalu diberikan kesehatan, terus juga lancar-lancar puasanya. Jangan lupa juga untuk ibadah yang lain. Ya Allah, 2 hari ini untuk tadarusnya aku tuh sempat bolong sekali gitu karena faktor kecapean. Ini nih buka puasa yang kedua, kayak abis isya langsung brek gitu tidur. Karena kayak capek kemarin tuh sebenarnya karena diajakin juga jalan gitu sama suamiku muter Prokerto siangnya, makanya kayak berasa kakinya capek. Terus ini juga lumayan kemarin ngadon kuehnya. Aku tuh waktu seharian kapan ya, kemarin atau lusa gitu, baking kue dapet 15 toples gitu. Jadi tuh kayak tenaganya gempur banget, dipor-porin sampai kayak yang kecapean. Jadinya ini juga penampakan muka aku kusut banget ya. Mohon maaf ya teman-teman. Aku udah mandi sih, cuman kayak ya udah habis mandi udah gitu aja, nggak pakai skincare, nggak pakai apalah, karena pengennya langsung rebahan gitu.
Oke deh teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video dari aku hari ini. Mohon maaf kalau video aku hari ini tuh terlalu panjang. Mudah-mudahan kalian gak bosen ya. Terus juga aku mau ucapin selamat menunaikan ibadah puasa, lancar-lancar untuk ibadahnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu, kecukupan rezeki, kelancaran urusan sampai nanti kita bertemu dengan lebaran ya. Di sini juga aku mau ucapin minal aidin wal faizin. Kok minal aidin wal faizin sih? Maksudnya maaf lahir batin gitu ya. Pokoknya aku ucapin terima kasih banyak. See you next video. Assalamualaikum. Bye.